Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu operasi bilangan bulat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, kalau kita membuat garis bilangan seperti ini, maka di tengah-tengah itu adalah 0. Jadi di sini 0. Ke kanan itu positif. Jadi positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke kiri itu negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, nah itulah bilangan bulat. Jadi mulai dari bilangan bulat negatif termasuk 0, kemudian bilangan bulat negatif juga. Positif. Nah, operasi bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama itu adalah penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama itu penjumlahan. Nah, penjumlahan dua bilangan bulat itu memiliki beberapa sifat. Oke. Yang pertama, jika kita memiliki bilangan bulat A ditambah B, maka itu sama saja dengan B ditambah A. Oke. Kamu bisa ambil contoh misalnya 2 tambah 3 hasilnya 5, itu sama saja kalau 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Oke. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah jika negatif A ditambah negatif B, jadi dua-duanya negatif, maka hasilnya adalah negatif A ditambah B. Oke. Jadi kalau dua bilangan negatif, oke, misalnya kita ambil negatif 2, kemudian ditambah dengan negatif 3, berarti ditambah dengan bilangan negatif 1, 2, 3. Oke. Hasilnya adalah negatif 5. Oke. Maka itu sama saja dengan negatif 2 ditambah 3. Oke, jadi negatif A tambah B atau negatif 5. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman bisa mengasosiasikan penjumlahan dan pengurangan itu dengan gerakan. Jadi kalau penjumlahan itu biasanya bergerak ke kanan, kalau pengurangan bergerak ke kiri. Nah, kalau bilangan negatif ke kiri, positif ke kanan. Oke, misalnya tadi negatif 2. Contohnya ya, negatif 2. Berarti ke kiri. 1, 2. Nah, tambah negatif 3. Nah, penjumlahan artinya kamu terus bergerak. Negatif 3 berarti tetap ke kiri. Berarti 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, itulah penjumlahan bilangan negatif. Sama halnya dengan penjumlahan bilangan positif 2 ditambah 3 misalnya. Berarti positif 2 berarti ke kanan 1, 2. Kemudian tambah 3 berarti 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, selanjutnya bagaimana dengan bilangan bilangan positif ditambah bilangan negatif. Misalkan positif A, saya pakai putih. Positif A ditambah negatif B. Maka ini sama saja dengan negatif B ditambah positif A. Nah, kalau bilangan negatif biasanya kita pakai kurung untuk menandakan bahwa itu bilangan negatif. Maka ini sama. Nah, hasilnya apakah positif dan negatif atau negatif itu tergantung yang mana lebih besar. Apakah A atau B. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ini di bagian pengurangan. Nah, bagaimana kalau A sama B sama? Misalnya A ditambah negatif A.
Nah, ini sama saja kalau A dikurangi A. Itu hasilnya 0. Ini nanti juga akan dibahas di bagian pengurangan. Nah, seperti itulah penjumlahan. Nah, pengurangan itu sebenarnya konsepnya berasal dari penjumlahan juga, yaitu ketika kita menjumlahkan bilangan positif dan negatif. Oke, misalnya A dikurang B. Nah, ini kan sama saja dengan A ditambah dengan bilangan negatif B. Jadi kembali ke yang sini tadi. Nah, itu adalah pengurangan. Nah, itu tadi pertanyaannya bagaimana kalau apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, tergantung yang mana lebih besar. Saya berikan contoh. Misalnya 2 dikurang 3. Oke, jadi kita coba buatkan garis bilangan. Saya pakai warna hijau untuk contoh ini. 2 gitu. Nanti kita ambil 2 ya dari 0, 1, 2. Oke, berarti di sini dikurangi 3. Nah, ingat kalau kurang negatif berarti bergeraknya ke kiri. Berarti dari titik 2 ini kita ke kiri. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, atau bisa juga biasanya pengurangan ini dibawa ke konsep pinjam atau konsep utang. Misalnya kamu punya 2 koin, tapi kamu punya utang 3. Berarti kamu masih punya utang 1 atau minus 1. Oke, jadi banyak cara untuk menjelaskan ke siswa. Nah, bagaimana kalau contohnya bilangan positifnya lebih besar? Misalnya 3 dikurang 2. Berarti kita ambil melangkah 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Dikurangi 2. Dikurangi 2 berarti 2 kali ke kiri. 1, 2 berarti hasilnya positif 1. Nah, hasilnya positif karena positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya. Oke, jadi hasilnya tergantung yang mana lebih besar, apakah bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Nah, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang. Misalnya 2 kali 3. Berarti kamu menjumlahkan 3 sebanyak 2 kali. Jadi 3 ditambah 3. Jadi 2 kali 3. Atau bisa juga penjumlahan 2 sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2 3 kali. Nah, karena hasilnya sama, yaitu sama-sama 6, maka 2 kali 3 juga sama saja dengan 3 kali 2. Oke, sehingga muncullah sifat A kali B sama saja dengan B dikali A. Nah, dalam sifat-sifat perkalian yang seringkali membingungkan adalah ketika perkalian dua bilangan yang berbeda tanda atau dua-duanya bilangan negatif. Oke. Kalau contoh yang tadi misalnya bilangan positif A dikali positif B hasilnya adalah AB ya, positif. Kalau bilangan negatif, misalnya negatif A dikali B positif, hasilnya adalah negatif AB. Nah, kita berikan contoh. Misalnya ada bilangan negatif 2 dikali dengan 3. Minus 2, negatif 2 dikali 3. Berarti kita ambil negatif 2 sebanyak 3 kali dijumlahkan. Hasilnya adalah negatif 6. Makanya hasilnya ini adalah negatif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau bilangan negatif
dikali dengan bilangan negatif. Bagaimana menjelaskan ke siswa bahwa ini hasilnya adalah positif? Kok bisa negatif kali negatif hasilnya positif? Oke. Untuk menjelaskan ini saya akan menggunakan ilustrasi seperti ini. Perkalian bilangan negatif itu biasanya kita mengambil contoh sesuatu yang semakin lama semakin berkurang. Contohnya, misalkan kita punya anggaplah ini gunung es. Oke, gunung es, anggaplah Jayawijaya yang ada di Papua. Gunung es. Nah, gunung es ini setiap tahun dia berkurang 2 cm. Jadi anggaplah ini tahun sekarang. Tahun depan dia akan berkurang minus 2 cm. Tahun depannya lagi akan berkurang minus 2. Dan seterusnya. Otomatis tahun sebelumnya dia masih lebih tinggi plus 2. Dan seterusnya. Ya. Mungkin lebih memudahkan. Oke, anggaplah ini gunung sekarang. Gunung yang 1 tahun kemudian akan berkurang 2. Tahun berikutnya akan berkurang 2. Tahun sebelumnya berarti dia masih bertambah, masih plus 2. Sebelumnya lagi masih plus 2. Oke. Nah, anggaplah ini konsep perkaliannya. Kalau misalnya 2 tahun yang akan datang, berapa pengurangan tinggi dari gunung tersebut? Berarti itu konsepnya adalah 2 dikali minus 2. Pengurangannya adalah negatif 4. Jadi dia akan berkurang 4 cm. Nah, kalau pertanyaannya berarti kalau 2 tahun yang lalu itu berapa tingginya? Oke. Berarti berapa tingginya? Berarti itu adalah 2 tahun lalu, berarti minus 2. Oke. Dia berkurang minus 2. Oke. Jadi minus 2 kali minus 2 adalah plus 4. Jadi 2 tahun lalu dia masih bertambah 4 cm. Nah, begitulah cara menjelaskan ke anak. Atau kamu bisa menerapkan ke sesuatu yang bersifat semakin bertambah waktu, semakin berkurang jumlahnya. Selanjutnya pembagian. Nah, pembagian ini juga agak tricky. Pembagian pada esensinya mirip dengan perkalian konsepnya. Maksudnya kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya juga adalah positif. Jadi positif A dibagi positif B itu hasilnya adalah A per B positif. Dan kalau negatif A dibagi negatif B itu juga hasilnya positif. Oke. Kecuali kalau negatif A dibagi B, hasilnya adalah negatif A per B. Kalau A dibagi negatif B, hasilnya juga negatif A per B. Nah, namun ada yang menarik di bagian pembagian ini. Kalau misalnya di perkalian tadi, misalnya A dikali 1 itu hasilnya ada A. Kemudian A dikali 0, semua bilangan yang dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, di bagian pada pembagian ini, ketika sebuah bilangan A dibagi dengan 0, maka itu hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Kenapa? Kita kembali ke konsep pembagian. Anggaplah misalnya
Anggaplah misalnya 6 dibagi 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Atau bisa dikatakan 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 6. Oke, jadi agak berkaitan dengan perkalian ya. Jadi 6 bagi 3 hasilnya sama dengan 2. Jadi berapa dikali 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, sekarang kalau A dibagi 0. Misalkan 6 dibagi 0. Berapa, bilangan berapa kalau dikali 0? Oke, berapa bilangannya kalau dikali 0 hasilnya sama dengan 6? Apakah ada bilangan kalau dikali 0 hasilnya 6? Tidak ada. Karena semua bilangan yang dikali 0 hasilnya adalah 0. Makanya itulah mengapa bilangan apapun kalau dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, bagaimana kalau 0 yang dibagi dengan sebuah bilangan? Misalnya 0 dibagi 6. Hasilnya berapa? Nah, kita gunakan konsep yang tadi. Berapa kalau dikali 6 hasilnya sama dengan 0? Nah, ingat konsep perkalian tadi, semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi di sini adalah 6 dikali 0, 0 kali 6 hasilnya adalah 0. Maka 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Karena 0 dikali 6 hasilnya 0. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kalau 0 dibagi dengan 0? Hasilnya berapa? Apakah tidak terdefinisi? Ataukah hasilnya 0? Ataukah hasilnya 1? Nah, coba kamu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Menurut kamu kalau 0 dibagi 0 hasilnya berapa? Nah, lanjut ke perpangkatan. Nah, perpangkatan itu dia adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang sebanyak pangkatnya. Misalkan A pangkat B itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Oke, ini sebanyak B kali. B kali. Jadi contohnya, misalnya 2 pangkat 3. Berarti kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali. Nah, inilah perpangkatan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 8. Nah, kalau 3 pangkat 2 berarti cukup 2 kali saja. Berarti 3 kali 3. Oke, jadi 3 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Sebanyak pangkatnya. Hasilnya adalah 9. Nah, itulah perpangkatan. Nah, untuk penjelasan lebih jelas tentang perpangkatan, kamu bisa cari di YouTube saya video tentang eksponen. Oke, eksponen. Itu lebih jelas dijelaskan tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, yang paling penting biasanya untuk operasi bilangan bulat itu adalah urutannya. Ketika kita misalnya dihadapkan perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perpangkatan, yang mana yang harus kita dahulukan? Nah, urutannya adalah sebagai berikut. Urutan yang pertama adalah kita lakukan operasi di dalam kurung. Jadi kalau ada operasi bilangan yang ada kurungnya, maka itu diutamakan. Urutan kedua adalah pangkat. Nah, setelah melaksanakan atau mengoperasikan bilangan yang ada dalam kurung, operasikan lagi yang ada pangkatnya. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini posisinya sama, setara. Jadi, yang manapun yang duluan itu yang pertama dilakukan. Oke, jadi ini tidak diurutkan yang mana duluan muncul, yang itu yang duluan kita kerjakan. Yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau perpangkatan? Nah, akar, bilangan akar. Nah, bilangan akar itu kita tetap mengacu ke pangkat. Jadi pangkat atau akar. Oke, saya kasih contoh. Misalkan
Misalkan 2 ditambah 3 pangkat 2. Oke. Dikurangi 1 kali 4 dibagi 2 ditambah 2 pangkat 3. Nah, kita ikuti dulu aturannya. Yang pertama kurung. Berarti yang pertama harus kita selesaikan adalah yang ada dalam kurung. Berarti 2 dalam kurung itu ada 2. Yang mana didahulukan, penjumlahan atau perpangkatan? Kita dahulukan pangkat. Oke. Berarti 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3 9. Dikurang 1 kali 4 dibagi 2 tambah 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan dalam kurung, berarti 2 tambah 9 11. Kurang 1 kali 4 bagi 2 tambah 2 pangkat 3. Selanjutnya, setelah selesai kurung, kita lakukan perpangkatan. Ini tadi ada perpangkatan dalam kurung. Kalau ada perpangkatan dalam kurung, maka itu didahulukan. Penjumlahan dalam kurung, perkalian dalam kurung itu didahulukan. Oke. Jadi semuanya yang ada dalam kurung itu diselesaikan dulu. Setelah tidak ada lagi kurung, kita pindah ke pangkat. Sini ada 2 pangkat 3. Oke, kita selesaikan dulu itu. Berarti 11 dikurang 1 kali 4 dibagi 2 tambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Setelah pangkat dan akar, kita selesaikan perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini kita selesaikan secara berurutan. Yang mana duluan? Oke, kita lihat. 11 dikurang 1 kali 4. Ini bisa juga minus 1 dikali 4. Minus 1 kali 4 berarti minus 4. 1 kali 4 berarti negatif 4. Dibagi 2 tambah 8. Jadi kita dahulukan yang mana duluan. Ini perkalian yang duluan, berarti kita kali dulu. Setelah kali baru dibagi. Oke, 11 minus 4 dibagi 2. Oke, negatif dibagi positif, dia menjadi negatif 2 plus 8. Nah, setelah perkalian dan pembagian selesai, kita pindah ke penjumlahan dan pengurangan. Kita dahulukan yang mana pertama? Pengurangan. Oke, berarti 11 kurang 2 sama dengan 9 tambah 8. Nah, selanjutnya penjumlahan 9 tambah 8 17. Jadi hasilnya ini adalah 17. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan tentang operasi bilangan bulat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.